Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Saifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah farmakoterapi 4. Izinkanlah kami dari kelompok 5 kelas B untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gagal jantung terkait klasifikasi dan tata laksana terapinya. Sebelum berlanjut ke pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan setiap dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Murniati, kemudian saya sendiri Muhammad Rizky Al-Ayubi, kemudian ada Vanessa Marlin Hasanah, ada Salma Maulida Anwar, Kartika Putri Zakiasari, Elvira Damayanti, dan Fariza Fatimah Azhar. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, yakni berdasarkan soal 1. Bagaimana klasifikasi gagal jantung menurut ACC dan AHA dan klasifikasi kapasitas fungsional pasien gagal jantung menurut NIHA? Untuk menjawab soal yang pertama, kami mengambil referensi dari buku Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach edisi 11 tahun 2020 halaman 614 sampai 615. Selanjutnya, klasifikasi dari GJA berdasarkan dari slide sebelumnya. Yang pertama ada stage A, di mana kondisi pasien yang beresiko tinggi mengalami gagal jantung namun belum memiliki penyakit jantung struktural atau gejala gagal jantung. Contohnya seperti hipertensi, penyakit arteri koroner, diabetes, obesitas, atau sindrom metabolik. Yang kedua, atau stage B, di mana kondisi pasien dengan penyakit jantung struktural tapi belum memiliki tanda atau gejala gagal jantung. Contohnya seperti riwayat infark miokard atau MI, hipertrofi ventrikel kiri, atau fraksi ejeksi rendah atau low ejection fraction. Yang ketiga atau stage 3, di mana kondisi pasien dengan penyakit jantung struktural yang disertai gejala gagal jantung saat ini atau sebelumnya. Pasien dengan fraksi ejeksi rendah atau normal, tetapi memiliki gejala seperti sesak napas, kelelahan, dan penurunan toleransi aktivitas fisik. Yang terakhir atau stage D, di mana kondisi pasien dengan gejala refrakter yang membutuhkan intervensi khusus, misalnya terapi inotropik, perangkat mekanis, atau transplantasi jantung. Pasien dengan gejala yang tidak responsif terhadap terapi optimal, pasien dengan rawat inap berulang, atau ketergantungan pada alat bantu mekanis untuk mempertahankan fungsi jantung. Selanjutnya, kelas fungsional dari penyakit jantung terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama, atau kelas 1, tidak adanya keterbatasan aktivitas fisik. Aktivitas fisik biasa tidak menyebabkan kelelahan, sesak napas, maupun palpitasi yang berlebihan. Sedangkan kelas 2, terdapat keterbatasan ringan pada aktivitas fisik, yaitu aktivitas fisik biasa dapat menyebabkan kelelahan, palpitasi, sesak napas, maupun angina. Kelas 3, terdapat keterbatasan nyata pada aktivitas fisik. Gejalanya muncul pada aktivitas fisik kurang dari biasanya, dan pasien pun tetap nyaman saat istirahat. Dan yang terakhir atau kelas 4, ketidakmampuan melakukan aktivitas fisik tanpa ketidaknyamanan. Gejala gagal jantung long-stipnya ada bahkan saat istirahat dan ketika pasien beraktivitas fisik apapun dapat memperburuk gejala tersebut. Oke, untuk soal selanjutnya, ada tata laksana berdasarkan klasifikasi menurut American College of Cardiology yang didukung oleh American Heart Association. Nah, di sini kami menggunakan referensi dari buku teks farmakoterapi dari halaman 623 sampai dengan halaman 625.
Nah, berdasarkan klasifikasinya, strategi yang dapat kita lakukan untuk menangani pasien yang tergolong stadium A dengan penghentian merokok, pengendalian hipertensi, diabetes mellitus, dan dislipidemia. Meskipun pengobatan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu, tetap direkomendasikan penggunaan ACI atau ARB untuk pencegahan gagal jantung. Kemudian pada pasien dengan stadium B, selain diberikan terapi pada stadium A, pasien harus menerima ACI atau ARB dan beta blocker, terlepas dari apakah mereka pernah mengalami infark miokard. Adapun bagi pasien dengan infark miokard dan LVEF yang berkurang, diberikan ACI atau ARB, beta blocker, dan tambahan statin. Kemudian, pada pasien yang tergolong stadium C, selain pengobatan untuk stadium A dan B, pasien harus menerima ACEI, ARB, atau penghambat reseptor angiotensin neprilysin. Contohnya seperti obat valsartan sakubitril bersama dengan beta blocker dan antagonis aldosteron diuretik loop, hidralazin isosorbit dinitrat atau yang biasa dikenal sebagai ISDN, kemudian digoxin dan ivabradin yang juga digunakan pada pasien-pasien tertentu. Kemudian pada pasien stadium D, pasien harus dipertimbangkan untuk mendapatkan intervensi khusus, termasuk dukungan sirkulasi mekanis, terapi inotropik positif IV berkelanjutan, transplantasi jantung, atau perawatan rumah sakit apabila tidak ada perawatan tambahan yang sesuai. Selanjutnya, penjelasan mengenai gagal jantung akut yang bisa disingkat GJA. Meliputi kondisi yang dapat menjadi penyebab gagal jantung akut, klasifikasi gagal jantung akut, dan tata laksana terapi berdasarkan klasifikasinya. Kemudian, definisi dari gagal jantung akut. Istilah gagal jantung akut dekompensasi atau acute decompensated heart failure yang disingkat ADHF atau eksaserbasi gagal jantung merujuk kepada pasien dengan tanda atau gejala heart failure yang baru atau memburuk, seringkali sebagai akibat dari kelebihan volume dan atau curah jantung atau cardiac output yang rendah, yang memerlukan intervensi medis seperti kunjungan ke unit gawat darurat atau rawat inap. Kemudian selanjutnya itu mengenai kondisi penyebab dari GJA atau gagal jantung akut. Nah, yang pertama itu ada kondisi di mana disfungsi ventrikel kiri setelah MI atau infark miokard besar atau peningkatan tekanan darah yang secara tiba-tiba. Selanjutnya terdapat pola makan yang berantakan, penggunaan obat antiinflamasi non-steroid, kemudian ada juga ketidakpatuhan pengobatan atau penyakit non-kardiak yang terjadi secara bersamaan. Kemudian ada infark miokard sendiri, terus ada aritmia atrium atau ventrikel, kemudian ada krisis hipertensi, dan yang terakhir itu ada miokarditis atau insufisiensi katup akut. Selanjutnya yaitu terdapat klasifikasi GJA, di mana terdapat 4 klasifikasi. Yang pertama itu ada warm and dry, di mana tidak menunjukkan tanda ataupun gejala, kelebihan cairan atau penurunan aliran darah ke organ, yang sering disebut dengan hipoperfusi. Kemudian memiliki nilai curah jantung atau cardiac index dan tekanan pengisian kapiler paru atau pulmonary capillary wedge pressure dalam rentang yang normal. Kemudian memiliki resiko kematian yang paling rendah dibandingkan subset yang lainnya. Kemudian tidak memerlukan intervensi segera, hanya membutuhkan pengoptimalan terapi medis berbasis pedoman untuk gagal jantung. Yang selanjutnya yaitu subset 2, di mana itu adalah warm and wet. Nah, di sini itu menunjukkan tanda dan gejala kelebihan cairan seperti kesulitan bernapas saat berbaring atau yang sering disebut dengan ortopnia. Kemudian pembengkakan pada tungkai atau kaki, yaitu yang sering disebut dengan edema perifer. Kemudian gejala yang disebabkan oleh peningkatan tekanan cairan dalam pembuluh darah paru atau sistemik, biasanya memiliki curah jantung yang cukup, tetapi tekanan pengisian kapiler paru lebih dari 18 mmHg. Selanjutnya mengenai klasifikasi gagal jantung akut, yang ketiga itu ada subset 3, yaitu cold and dry, di mana perfusi jaringannya itu buruk tanpa adanya cairan di dalam jantung. Klasifikasinya itu ada hipoperfusi perifer,
Misalnya, kelemahan, penurunan produksi urin, dan denyut nadi melemah. Yang kedua tidak ada tanda atau gejala kongesti, Cl kurang dari 2,2 liter per menit per meter kuadrat, 0,037 liter per detik per meter kuadrat. Tetapi tidak ada peningkatan PCWP yang abnormal. Lalu angka kematian pasien dalam subkelompok 3 itu lebih tinggi daripada pasien dengan perfusi. Kemudian yang keempat itu ada subset yang keempat, cold and wet, di mana perfusi jaringan yang buruk dengan penumpukan cairan di dalam jantung. Tanda dan gejala kelebihan volume dan hipoperfusi perifer. Memiliki PCWP melebihi 18 mmHg, Cl kurang dari 2,2 liter per menit per meter kuadrat, lalu dicirikan oleh prognosis terburuk dari keempatnya dan merupakan profil hemodinamik paling umum untuk pasien dengan HF stadium akhir, mengingat tingkat keparahan HF dan pasien. Kemudian pada subset 4 ini tidak dapat memperhatikan Cl yang memadai meskipun miokardnya itu meningkat. Berikut adalah bagan alur mengenai klasifikasi dari gagal jantung akut yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, dan juga referensi yang kami gunakan yaitu Pharmacotherapy Pathophysiologic Approach edisi 11 pada halaman 679. Selanjutnya yaitu tata laksana terapi berdasarkan klasifikasi. Untuk subset 1, warm and dry dapat diberikan terapi oral kronis seperti ACE inhibitor, ARNI, beta blocker, atau diuretik oral untuk pengendalian jangka panjang. Untuk subset 2, warm and wet, dapat diberikan terapi awal berupa diuretik loop IV, namun jika resistensi terhadap diuretik loop dapat dilakukan peningkatan dosis atau penambahan diuretik jenis thiazid. Bagi pasien dengan gejala refraktor, meskipun telah menjalani terapi diuretik, dapat digunakan vasodilator IV dengan efek terutama pada pembuluh darah vena untuk vasodilatasi cepat, yang dapat membantu memperbaiki hipoksia secara akut. Selain itu, pasien dalam subkelompok 2 juga harus membatasi asupan natriumnya, yaitu sekitar kurang dari 2 gram per hari. Selanjutnya, untuk subset 3, dapat diberikan inotropik positif IV seperti dobutamin dan milrinone. Kemudian agen peningkatan tekanan pengisian ventrikel kiri dan peregangan serat vasodilator arteri IV seperti nitroprussida mungkin diperlukan untuk mencapai cardiac index yang memadai. Pada subset 3 ini perlu dilakukan pengawasan yang ketat, terutama pada pemantauan tekanan darah, output urin, dan pemeriksaan elektrogram atau EKG untuk mencegah aritmia akibat penggunaan obat-obatan tersebut. Pada subset 4, dapat diberikan kombinasi diuretik loop IV seperti furosemid atau bumetanid dan vasodilator atau inotropik seperti inotropik dopamin, dobutamin, dan norepinefrin yang diberikan untuk mendukung tekanan darah. Pada kondisi dengan hipoperfusi berat, inotropik seperti dobutamin atau kombinasi inotropik dengan vasopresor juga dapat digunakan untuk memperbaiki cardiac index. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 5 mengenai gagal jantung terkait klasifikasi dan tata laksana terapinya. Kami memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atas apa yang kami sampaikan. Kemudian kami juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apabila nanti ada yang mau didiskusikan, kami sangat terbuka untuk menyampaikan pandangan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.